Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Pamulang Kampus Serang, program studi Administrasi Negara, ingin melakukan wawancara di Diskominfo Kota Serang. Di sini saya Evaris Tandawa bersama rekan-rekan saya. Dengan saya Hardiana Putri. Saya Astrid Intan. Saya Zahwa Royhatul Aswida. Saya Alberika Karisma Safira. Saya Farsia Mentara Rizky. Saya Devi Triana. Dan saya Teti Flora Barutu. Saya Ratu Arum Suci. Dan saya Salva. Dan saya Sofazara Tunisa. Jangan lupa saksikan video kami. Bye-bye. Mungkin kami akan mulai dengan beberapa pertanyaan terkait adanya reformasi birokrasi di sini, digitalisasi layanan di sini. Bagaimana strategi utama Diskominfo Kota Serang dalam mengembangkan dan mengimplementasikan e-government di berbagai OPD? Oke. Untuk implementasi atau pemaparan ya dan sosialisasi di OPD yang saat ini berlanjut, itu saat ini adalah kita pastinya mengundang OPD dalam bentuk surat ya, yang dikelola oleh bidang e-government dan setiap bidang-bidang yang ada di sini. Misal untuk mengenai aplikasi, contohnya ada di bidang e-gov melalui Srikandi. Srikandi itu dari pusat. Terus untuk implementasinya sendiri kita mengundang beberapa OPD. Di sini di satu Kota Serang ini ada 33 OPD termasuk Kominfo. Dan untuk penyebarluasan informasinya itu kita lakukan melalui ya itu tadi Srikandi, diterima oleh umpeknya atau bagian umum dan kepegawaiannya tiap-tiap OPD, lalu disposisikan oleh bidang-bidang terkait untuk penanganan aplikasinya dari sisi layanannya atau dari sisi misalkan ada pembaruan menu, tutorialnya kita buatkan kalau misalkan itu untuk aplikasi yang ada di Kominfo yang diselenggarakan oleh Kominfo. Tapi kalau misalkan itu ada di OPD terkait, ya kita harus komunikasikan dengan beberapa operator-operator yang ada di satu Kota Serang ini, yaitu melibatkan OPD-OPD yang ada di Kota Serang. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ya, boleh. Apa saja sistem informasi atau aplikasi layanan publik yang saat ini menjadi prioritas pengembangan di Kota Serang? Sudah pernah kenal Ragem? Tahu? Belum ya? Belum. Coba nanti diinstal di Play Store-nya mengenai Ragem. Ragem itu singkatan dari beragam-ragam aplikasi. Makanya bahasanya Ragem. Jadi ada religious, adaptable, great, education and modern di situ. Jadi itu adalah rumah aplikasi yang terdiri seperti Rabek, ya, 112, JDIH. JDIH itu ada di Setda, Sembako itu ada di Disperindakop, terus PBB, pembayaran pajak bumi dan bangunan itu ada di Bapenda. Jadi di situ ada di dalam situ semua. Berarti itu aplikasinya mencakupi semua layanan? Ya, mencakupi semua layanan. Dan kegawat daruratan 112. Sudah pernah dengar? Belum ya? Untuk kayak layanan rumah sakit itu masuk? Untuk layanan bukan, tapi itu adalah urgent. Jadi dia bisa melalui telepon call center 112, itu gratis. Dan ditangani oleh beberapa operator OPD yang bekerja sama seperti BPBD, terus kayak Dinkes ya untuk kesehatannya, terus PLN. Jadi ada lingkupnya ya, jalurnya. Silakan nanti
bisa download aplikasi Ragem ya di Play Store maupun nanti di App Store seperti itu. Mungkin dilanjutkan ke pertanyaan yang ketiga ya Ibu. Ini terkait sejauh mana penerapan arsitektur SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Serang telah berjalan sesuai dengan standar nasional. Oke, untuk arsitektur SPBE ya, jelas di sini ada hubungannya keterkaitan dengan beberapa OPD di sini. Salah satunya misalkan namanya SPBE itu adalah layanan ya, penghubung layanan. Jadi berbasis elektronik dan kaitannya yang pastinya untuk data, informasi semua ada di OPD-OPD terkait. Contoh misalkan untuk ada penilaian indikator, contoh nomor 45, banyak indikator-indikator SPBE yang memang harus dikumpulkan dan itu harus ada kerjasama tiap OPD yang bersangkutan. Misal seperti Ragem ini, itu ada indikator penilaiannya. Indikator penilaian tiap-tiap layanan yang ada di Kota Serang. Seperti itu. Misalkan Ragem, ada Rabek kan di dalamnya. Rabek itu dipelopori oleh Diskominfo. Rabek, reaksi atas berita warga. Tapi pasti mbaknya masih belum paham ya sampai ke situnya untuk Rabek. Itu perkenalan awal Rabek. Terus 112 itu kegawatan darurat, layanan darurat. Artinya masyarakat bisa mengakses nomor telepon tersebut 112. Misalkan, maaf, ada kecelakaan atau ada kebakaran, bisa diberikan alamat lengkapnya di mana. Kita akan mengunjungi tempat lokasi yang terjadi kecelakaan seperti